Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, pimpinan yang saya hormati, Pak Kepala Bulog beserta seluruh jajarannya. Saya mulai dari informasi dari kampung saja, Pak Ketua. Harga beras di dapil saya, Pak, di Sumbawa sampai kemarin itu masih pada angka 36 sampai 38, 3.600 sampai 3.800, jauh di bawah HPP dan jauh di bawah rata-rata nasional. Hari ini sudah mulai merangkak pada angka 4.000, ya. Nah, apa persoalannya ini, Pak, terkait dengan penugasan Bulog tadi itu untuk melakukan stabilisasi harga? Apa kendala Bulog di lapangan sehingga tidak bisa menyerap gabah petani ini? Bagaimana kondisi modal Bulog dalam menyerap petani ini? Ada atau bagaimana? Tolong dijelaskan kepada. Ini penting kita berikan, Pak, karena selama reses kemarin sebulan itu pertanyaannya di semua kabupaten, di 5 kabupaten saya punya itu sama, Pak. Tolong suarakan harga gabah ini yang tidak terserap, ya. Itu yang pertama. Yang kedua soal modern RMP tadi itu, ya. Di data saya ini, Pak, bahwa kapasitas dari sekitar 182-199 penggilingan padi itu kapasitasnya kan sudah mencapai 200 juta ton, ya. Ini jauh melebihi kapasitas produksi padi kita itu hanya 50 juta. Nah, dan itu sebagian besarnya dari penggilingan padi rakyat. Yang skala menengah, skala menengah, skala besar itu kan masih sangat sedikit. Nah, bagaimana kita mengantisipasi nanti dengan pembangunan 813 modern RMP ini? Apakah tidak semakin mematikan usaha penggilingan padi rakyat? Atau misalnya ada kesanggupan misalnya dari Bulog tahun 2002 itu sanggup untuk menyerap gabah petani semuanya, sehingga nanti digiling di modern RMP yang kita punya, ya. Jadi saya minta penjelasan soal itu. Yang berikutnya, Pak, saya ingat kemudian ketika dulu ada rencana pajak pangan, ya, kita akan pajak pangan ini. Setelah diribut-ributkan oleh kita di Komisi 4 juga masyarakat itu, akhirnya Bu Menteri bilang yang dipajak itu adalah beras khusus. Nah, jangan sampai alasan yang sama juga pada impor beras ini, gitu. Impor beras faktanya sudah ada. Nah, baru kemudian kita sekarang jawab beras khusus. Pas pidato pengantar Presiden dan Menteri Pertanian di Merdeka Ekspor kemarin, Pak, dengan bangga dinyatakan bahwa 2 tahun terakhir ini tidak ada impor beras. Kemarin juga Menteri Pertanian di Raker sama kami juga seperti itu. Bahkan sampai mengatakan bahwa seharusnya kalau ada impor itu rekomendasi tetap dari menteri terkait. Saya terutama meminta kepada Menteri Pertanian gunakan hak jawabnya bahwa berita itu hoak, bahwa impor itu hoak dan ilegal. Tetapi faktanya dari data BPS itu kan ada, Pak. Jadi Bulog dengan Kementan sama mengatakan bahwa tidak tahu menahu soal impor beras ini, tapi BPS mengatakan ada, bahkan nilainya tinggi, Pak, dibanding tahun 2000 kemarin. Nah, karenanya Pak Ketua, ini perlu kita dalami secara serius. Mungkin perlu kita menyampaikan kepada pimpinan DPR agar dibuat pansus beras ini, Pak Ketua. Biar kita tahu, kita sudah dengar dari Kementerian Pertanian tidak ada impor, tidak ada rekomendasi dari kementerian yang mengurusi produksi ini. Sekarang Bulog mengatakan 2 tahun terakhir, bahkan ada datanya ini, tidak ada impor beras. Terus siapa yang melakukan impor beras? Gitu. Nah, jadi perlu kita dalami, jangan sampai nanti ada yang bermain-main soal itu, Pak. Jangan sampai nanti beras khusus ini, Pak, kemudian menjadi tameng saja dari kita. Perlu saya informasikan kepada Bulog bahwa kita sudah bisa tanam kok. Jadi beras apa yang kita belum bisa tanam? Basmati, Pak, saya insya Allah setengah bulan lagi panen, Pak, ya. Beras mati beraroma namanya, Baroma. Itu paritas unggul BPTP. Kita sudah bisa tanam, Pak. Beras khusus apa yang kita tidak bisa tanam?
Kenapa kita harus impor gitu? Bilang saja berapa kebutuhan kita siapin. Kan gitu dia. Jadi jangan lagi kita mengibul rakyat ini. Yang berikutnya adalah soal BPN ini. Perlu diperjelas, Pak. Perlu diperjelas, mungkin perlu inisiatif dari pimpinan Komisi 4 dan Ketua Komisi 4 secara umum itu untuk melakukan FGD. Bagaimana ini kan badan ini sudah lama kita nantikan, Pak. Saya sejak pertama duduk di sini selalu kita minta agar solusi pangan ini bisa kita atasi secara baik. Itu ada amanat undang-undang pangan, segera bentuk badan pangan nasional. Sekarang badan ini sudah terbentuk, jangan kemudian dia nanti masuk angin. Kita harus bisa memastikan bahwa badan ini ada di Komisi 4, ya, supaya antara hulu dengan hilirnya dan juga di tengah ini kita secara keseluruhan kita bicara tentang pangan. Nah, berikutnya soal HIT, Pak. HIT ini menurut saya membuka peluang hanya melindungi konsumen, ya, dan besar kemungkinan pengusaha beras untung, tapi harga di petani stagnan. Kita menentukan harga dasar atau mungkin solusi-solusi lain agar peningkatan harga beras segala macam berdampak juga kepada peningkatan kesejahteraan petani. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.